Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Meli di channel Meli Artika. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini kita akan belajar mengenal penggaris, meteran, jangka sorong, beserta kegunaan dan cara menggunakannya. Tetap semangat belajar di rumah. Materi ini untuk kelas 2 SD, muatan pelajaran matematika. Sebelum belajar, kita berdoa dahulu ya. Alat ukur panjang banyak jenisnya. Ada alat ukur panjang baku dan tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku contohnya depa, jengkal, dan lain sebagainya. Alat ukur baku contohnya penggaris, meteran, dan jangka sorong. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Kali ini kamu akan belajar mengenal alat ukur panjang baku, yaitu mengenal penggaris, meteran, dan jangka sorong. Kamu juga akan belajar kegunaan dari penggaris, meteran, dan jangka sorong. Selain itu, kamu juga akan mengetahui cara menggunakan penggaris, meteran, dan jangka sorong. Ayo kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Tahukah apa nama benda pada gambar di atas? Tepat sekali, nama benda di atas adalah penggaris yang selalu kalian bawa ke sekolah. Bisa kalian lihat ya, di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka 20. Kegunaan penggaris yaitu mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar yang berukuran kecil. Misalnya buku tulis, pensil, kotak pensil, spidol, penghapus, dan lain sebagainya. Satuan yang digunakan pada penggaris adalah sentimeter atau biasa ditulis cm. Ingat baik-baik ya. Sentimeter itu biasa ditulis cm. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Nah, jadi kalian apabila ingin mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm, kalian bisa menggunakan penggaris. Contohnya tadi ya, seperti buku tulis, pensil, kotak pensil, penghapus, kemudian spidol, pensil warna. Itu bisa kalian ukur dengan menggunakan penggaris. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada pensil yang akan kita ukur bersama-sama panjangnya dengan menggunakan penggaris. Panjang pensil diukur dengan penggaris. Satuan panjangnya yaitu sentimeter atau biasa ditulis apa? Pintar, cm. Tahukah kamu bagaimana cara menggunakan penggaris? Ada yang sudah tahu kan? Pasti dong. Ayo kita belajar bersama-sama. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Nah, bisa kalian lihat, kita akan belajar menggunakan penggaris. Di sini kita akan mengukur panjang pensil ya. Langkah-langkahnya adalah letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Di sini Bu Guru beri tanda ya. Titik 0 di sini. Ya, garis yang berwarna merah.
Kemudian langkah selanjutnya, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil berapa sentimeter. Di sini bisa kita lihat ada warna ungu di ujungnya itu tepat di angka berapa? Betul, tepat di angka 17 cm atau bisa kita tulis 17 cm. Sampai sini kalian sudah bisa ya menuliskan panjang pensil kalian masing-masing dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar apa ini ya? Tada, gambar apa? Ada yang tahu? Betul sekali. Nama benda di atas adalah meteran. Jenis-jenis meteran. Nah, di sini ada meteran roll, ada meteran saku, lalu ada meteran pita. Nah, meteran-meteran itu semuanya juga ada angka-angkanya. Masing-masing meteran di atas memiliki kegunaan yang berbeda. 1. Meteran pita memiliki kegunaan mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Selanjutnya, meteran saku memiliki kegunaan mengukur panjang kayu dan tiang bangunan. Kemudian, meteran roll memiliki kegunaan mengukur panjang dan lebar tanah, misalnya denah rumah ataupun ruang tamu. Sudah paham ya? Masing-masing fungsi, masing-masing kegunaan dari meteran-meteran tersebut. Meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Satuan yang digunakan pada meteran adalah cm atau cm untuk benda yang lebih dari 30 cm hingga 100 cm. Dan meter atau biasa ditulis M untuk benda yang panjangnya lebih dari 100 cm. Paham ya? Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini adalah gambar kain yang diukur menggunakan meteran. Panjang bahan diukur dengan meteran pita. Satuan panjangnya cm dan m atau cm dan meter. Tahukah kamu bagaimana cara menggunakan penggaris? Ayo, ada yang sudah pernah tidak menggunakan penggaris? Perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut. Bisa kalian lihat, sekarang kita akan belajar menggunakan penggaris dengan mengukur panjang meja. Langkah pertama, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Ingat, titik 0. Langkah selanjutnya, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Nah, angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Paham ya? Perhatikan gambar di bawah ini. Tada, ini apa ya? Tahukah apa nama benda pada gambar di atas? Betul, nama benda di atas adalah jangka sorong. Bisa kalian lihat ya, ini adalah gambar jangka sorong. Kalian pasti pernah melihatnya ketika ayah kalian sedang mengukur benda-benda seperti baut, mur, ya. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Seperti tadi yang sudah Bu Guru sebutkan.
baut, mur, itu diukur dengan menggunakan jangka sorong. Secara umum, jangka sorong terdiri atas 2 bagian. Bisa kalian lihat di gambar. Ini adalah bagian tetapnya. Ya, jadi di sini ini adalah bagian tetap. Sedangkan bagian yang sebelah sini ini adalah bagian geser. Jadi ini bisa digeser-geser, Nak. Ya. Cara mengukur diameter, lebar atau ketebalan benda menggunakan jangka sorong. Langkah pertama, putarlah bagian geser ke kiri, buka rahang, masukkan benda ke rahang bawah jangka sorong, geser rahang agar rahang tepat pada benda, putar bagian geser ke kanan. Langkah yang kedua, perhatikan angka yang terakhir di bagian ujung depan bagian geser. Jadi di bagian geser ini bisa kalian geser-geserkan sesuai dengan benda yang akan diukur. Nah, kemudian bisa kalian lihat angka terakhirnya itu angka berapa. Itulah panjang dari benda tersebut. Kalian bisa praktikkannya bersama orang tua kalian ya. Selanjutnya tugas kalian. Ayo berlatih. 1. Apa saja alat ukur panjang? Nah, tadi sudah kita bahas ya, ada apa saja alat ukur panjang. Ada alat ukur panjang baku dan alat ukur panjang tidak baku. Kalian sebutkan ya. 2. Apa kegunaan penggaris? Tadi juga sudah kita bahas bersama-sama apa kegunaan dari penggaris. 3. Apa saja jenis meteran? Nah, tadi kita bahas ada berapa jenis meteran. Kalian sebutkan jenis-jenis meteran tersebut. 4. Apa kegunaan meteran pita? Tentunya kalian masih ingat kan apa kegunaannya? 5. Apa kegunaan meteran saku? Hati-hati, jangan sampai terbalik ya kegunaannya. 6. Apa kegunaan meteran roll? Tentu kalian masih ingat. 7. Apa satuan yang digunakan pada penggaris dan meteran? Ayo, tentu kalian masih ingat kan satuan apa yang digunakan pada penggaris, apa yang digunakan pada meteran. Berbeda loh ya. 8. Bagaimana cara menggunakan penggaris? Tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Guru cara menggunakan penggaris. Tadi kita sudah belajar mengukur panjang pensil. Nah, tentunya kalian masih ingat kan caranya? 9. Bagaimana cara menggunakan meteran? Nah, berbeda ya. Tadi ya cara menggunakan penggaris bagaimana, lalu meteran bagaimana. Kalian tuliskan. 10. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Nah, itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bu Guru tunggu hasilnya ya. Jangan lupa berikan like dan komen untuk video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.